Ya, selamat datang rekan-rekan di video modul atau video tutorial mengenai pemrograman objek satu atau mobile programming bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di video ketiga ini atau pertemuan ketiga ini kita akan mengenal layout Android XML. Di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah bahas mengenai struktur Android Studio, struktur foldernya dan struktur file-filenya. Bisa juga kita sudah lihat bagaimana file XML-nya dan seperti apa codingannya. Nah, di sini kita akan mengenal lebih jauh bagaimana cara kita bikin layout di Android, terutama di toolsnya Android Studio, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa XML. Seperti itu. Oke, kita mari saja lanjutkan videonya. Kita buka dulu Android Studio-nya. Ini adalah project yang terakhir kita buat, project sampel aja untuk kita coba-coba. Dan ini project yang dipakai untuk video sebelumnya, video 2 atau pertemuan 2. Oke, bagaimana cara kita bikin projectnya sudah ada di video sebelumnya, jadi rekan-rekan bisa lihat ke video sebelumnya untuk bagaimana cara kita bikin project baru di Android Studio. Oke, ini adalah layoutnya. Jadi coba kita dari awal, kita close dulu. Nah, ini di sini ada di app ya, di dalam sidebar sini ada res, folder res, lalu folder layout sini ya. Ini kita klikkan dulu saja. Ada folder layout. Nah, di sini ada satu file layout, satu file XML ini namanya activity_main.xml. Inilah layout yang kita pakai untuk bikin halaman di project Android ini. Kita buka saja si filenya, dan ini tampilannya. Jadi di Android Studio kita disediakan ada 3 pilihan view-nya. Jadi layout ini itu bisa kita view berdasarkan desain. Jadi kita nanti bisa drag and drop si komponen-komponen yang ada di sini atau code. Nah, ini kita bisa melihat secara bahasa XML-nya langsung gitu kan, tanpa desain. Jadi kalau kita sudah hafal dan lebih ringan sebenarnya penggunaan code ini lebih ringan daripada desain tadi. Jadi kita bisa langsung coding saja atau split. Jadi setengah coding, setengah tampilan. Di sini kita bisa lihat previewnya langsung gitu kan. Tapi untuk awal kita mungkin coba desain dulu. Oke. Mungkin teman-teman yang pernah belajar VB.NET ya, ini udah nggak asing lagi, ini mirip VB.NET juga sebenarnya. Jadi ada komponen di sebelah kiri yang kita bisa drag and drop atau klik-klik untuk menambahkan si komponen kepada layoutnya gitu kan ya. Di sini ada layout ya. Terus hal yang pertama dilakukan tadi adalah yang perlu dikenal dulu adalah ini adalah komponennya. Jadi komponen-komponen yang tersedia di Android Studio ada dari teks ya, ini teks biasa, label. Kalau ini edit teks, jadi apa ya, teks isian gitu kan. Lalu ada button, ada image button juga. Di sini ada radio button, ada check button juga. Di sini ada widgetnya, bisa kita pakai image, di sini ada video gitu kan. Kita boleh pakai ada atau progress bar. Nah, ini layout yang penting. Ini adalah basicnya layout menurut saya adalah ini. Jadi kita mau pakai sebelum kita memasang komponen seperti button atau text box ya, atau label gitu ya, kita pasang dulu ini sebagai basisnya lah seperti itu. Lalu juga ada kontainer dan ini sisanya yang lain. Oke, lalu di bawah sini ada komponen tree. Jadi nanti kalau komponen-komponen terpasang di layout, ini adalah halaman layoutnya, itu terdefine di sini juga dan terlihat juga bagaimana struktur parent dan child-nya gitu ya. Jadi di sini kita ada punya parent satu dan punya child satu komponen. Nanti kita bisa susun beberapa komponen lagi. Di sini terlihat parent child-nya dalam bentuk tree ya. Tree itu susunan struktur tree ya. Gitu. Lalu di sebelah kanan adalah atribut.
dari masing-masing komponen. Ketika saya klik ini komponen text view ini, di sini atributnya muncul. Di sini kita bisa set lebarnya, tingginya, gitu kan, atau teksnya, gitu kan. Seperti itu. Di sini banyaknya properti yang lain juga. Sama yang constraint layout pun di sini ada properti-propertinya yang kita bisa setting. Seperti itu. Tampilan kodenya adalah kita lihat text box text view ini, text view dengan teks atau label hello world, kita bisa lihat juga kodenya adalah ini seperti ini. Jadi ini adalah kode XML-nya. Pertama dia punya tags XML, terus ini ada komponen pertama yang disebut adalah constraint layout. Sini ada namanya, adalah dia constraint layout. Dan ini properti-propertinya atau atribut-atributnya. Dia punya width atau punya lebar adalah match parent. Artinya adalah sepanjang parent itu, sepanjang parentnya, width-nya adalah sepanjang parentnya gitu. Jadi pasti ngikutin parentnya. Ini pun sama, tingginya adalah setinggi parentnya, ngikutin aja. Jadi nanti akan menyesuaikan si ukuran layar handphone masing-masing. Gitu. Nah, lalu ini komponen kedua atau namanya text view, dan dia adalah child dari parentnya. Terlihat dari strukturnya dia agak ke dalam ya, agak ngetab ya. Gitu kan ya. Ini artinya adalah dia adalah anak dari ini, atau constraint layout ini dia punya anak namanya text view gitu kan. Nah, lalu ada propertinya adalah dia punya lebar atau adalah work content. Jadi sepanjang konten ini nih, ini kan kontennya nih, kontennya adalah atau isinya adalah hello world kan. Dia lebarnya bakal menyesuaikan isi kontennya. Tingginya pun sama world content, berarti dia akan menyesuaikan lebar atau tinggi dari si isinya. Kalau kita panjangkan isinya, maka si lebarnya pun akan mengikuti gitu ya. Ini adalah properti lain. Sekarang coba kita lihat aja. Lihat kalau diklik adalah lebar si, kita zoom dikit ya. Lebar si text view ini adalah hanya sepanjang tulisan hello world gitu kan. Kalau kita tambahin juga kata-kata lagi. Nah, ketika si teksnya tambah besar, maka si lebarnya pun akan mengikuti. Jadi itulah disebutnya warp content. Kita bisa juga sebenarnya ubah jadi match parent. Maka dia akan lebarnya akan menyesuaikan atau sama dengan si parentnya. Yaitu sampai dari ujung ke ujung. Tapi kita juga bisa ngeset sebenarnya untuk ukuran yang fix, anggaplah 200 ukurannya. Tapi ukuran di Android ini adalah DP ya. Gitu kan. Nah, jadi 200 dp. Ini adalah kerapatan pixel sebenarnya. Jadi satuan kerapatan pixel di Android adalah dp atau dip, kita sebutnya 200 dip. Jadi kalau ini adalah fix. Atau height-nya pun kita bisa set misalkan 70 dip. Nah, ini kalau ini fix apa ya? Fix size ya gitu. Tapi kalau kita mau tadi wrap content juga boleh. Seperti itu. Atau coba dulu deh. Oke, ini adalah salah satu contoh bahasa tag yang dipakai di XML. Kita balik lagi ke desain dulu. Kita coba drag and drop. Oke, sekarang kita punya satu komponen text view ya. Coba kita hapus dulu aja. Kita bikin komponen yang lain. Anggap kita punya, ini ada command yang sering dipakai. Kita pengen bikin button ya. Kita coba drag and drop buttonnya. Bisa ke sini, diklik lalu klik tahan, lalu lepaskan di sini. Gitu kan ya. Atau bisa juga klik tahan, lepaskan di sini. Nah, seperti itu. Karena kita pakai namanya constraint layout, jadi tampilannya agak gini. Jadi kita bisa bebas menentukan posisinya. Itulah constraint layout. Gitu kan. Ada beberapa layout yang lain gitu kan. Kalau kita lihat di sini ada linear layout. Ya. Kalau constraint layout itu seperti ini, jadi kita bebas menaruhnya di mana.
Tapi kalau kita coba pakai linear layout ya, kita pasang di sini, di atasnya button, oke. Lalu si button ini kita simpan di dalam linear layoutnya. Ini pun sama. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kalau kita memakai linear layout, gitu, dia akan berurutan, bersusun gitu ya. Linear layout itu digunakan untuk si komponen di bawahnya menjadi bersusun. Kita lihat juga di sini adalah orientation-nya vertikal, maka dia akan menyusun ke bawah si komponen-komponen dalamnya. Tapi kalau kita coba ganti, di sini ada di linear layout ini ada dua orientation ya. Kita ganti ke horizontal, maka si urutannya, susunannya akan berubah jadi menjadi horizontal atau menumpuk ke samping. Kita, kalau kita tambahkan lagi button ya, bisa di drag di sini, dia akan ke samping, atau di drag sini, dia akan nambah ke samping kayak gitu. Tapi kalau tadi kita ubah menjadi vertikal, dia akan susunannya ke bawah. Ini kita bisa setting si tingginya sih. Kalau di sini kan wrap konten juga bisa dilihat di sebelah kanan. Ini pakai layout wake, kita bisa hapus aja ini supaya si lebar dan tingginya sesuai dulu. Ini hapus saja. Nah, jadi dia akan susunannya ke bawah. Sekarang saya pengen punya buttonnya banyak dan sampai menutupi layar ini. Apa yang terjadi? Kita coba copy paste di sini aja. Copy paste, 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 paste lagi sampai penuh. Oke. Nah, lihat ini button ke 11, 12, 13, 14, 15, 16-nya tidak terlihat karena layarnya sudah penuh. Ke-17 pun tidak terlihat karena layarnya sudah penuh. Ini karena kita menggunakan layoutnya linear layout dan hanya fix gitu ya. Hanya segini aja layarnya. Bagaimana biar bisa terlihat? Kan aplikasi-aplikasi kan kebanyakan kan bisa scroll kan ya. Nah, ini kepotong nih gitu kan, nggak bisa kalau kepotong seperti ini. Makanya di sini ada yang namanya scroll view. Scroll view itu digunakan untuk nanti yang layoutnya bisa sampai bawah banget, lebar banget, panjang banget, itu kita bisa scroll. Oleh karena itulah dibiasakan, disarankan juga adalah hal pertama adalah constraint layout, hal kedua adalah scroll view. Nah, harus pakai scroll view dulu, lalu di atasnya, di dalamnya maksudnya, dikasih linear layout yang tadi. Ini kita, nah seperti ini. Maka, atau sebenarnya linear layoutnya cukup satu. Ini yang kita pindahkan, buttonnya pindahkan ke linear layout yang ini. Lalu linear layout yang ini kita bisa hapus. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau kita scroll atau kita drag and drop, ini kita scroll, si buttonnya kelihatan semua karena kita pakai yang namanya scroll view. Ini salah satu layout yang penting juga supaya layoutnya nggak kepotong. Gitu. Jadi kita bisa scroll ke atas ke bawah ya, tidak akan kena limit. Gitu. Nah, ini. Cuman ini susunannya jadi berubah tadi karena kita pindahkan. Oke, ini yang namanya linear layout. Sorry, di atasnya ada scroll view. Gitu. Jadi supaya si halamannya bisa kita scroll ke bawah lagi, tidak kena limit di tinggi layar. Oke, kita hapus dulu beberapa komponennya, kita belajar komponen yang lain. Lalu di sini juga ada layout lain, namanya, sebentar, dia ada di, coba kita cari ya, relatif. Nah, ini ada relatif layout. Kita coba juga pakai relatif layout ya, kita simpan di bawahnya. Kita set juga tingginya, betul sudah match parent aja tingginya. Oke, kita pasang komponen satu button di dalam relatif layout. Lalu button yang lain tidak terlihat ya, karena relatif layout itu kayak sekarang button yang pertama kita ganti dulu warnanya.
kita kasih atribut tambahan. Di sini kasih background. Nah, di sini udah disarankan background apa yang mau kita pilih, propertinya kita pakai background tint. Di sini kasih warnanya adalah misalkan blue. Oke, atau yang ini kita hapus dulu. Nah, ini kita button blue sudah ada. Lalu button kedua kita drag and drop. Nah, dia akan menimpa. Dia akan menimpa button yang sebelumnya. Button pertama kita blue, button kedua ini colornya red ini kan. Atau kita ubah juga deh. Background tint kita ubah jadi green deh. Nah, jadi button pertama blue, button kedua green ya. Tapi karena kita memasangnya di relative layout, dia akan saling menumpuk. Memang ada beberapa kasus perlu ditumpuk seperti ini, tapi dalam kasus ini gitu kan, kita tidak bisa memasang ini karena mau kita geser-geser pun ini udah masuk ke layout yang lain. Mau kita geser-geser pun dia akan menumpuk gitu. Inilah layout yang namanya relative layout. Makanya lebih enak kita menggunakan linear layout saja karena dia saling menyusun seperti contoh yang di atas seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada kadang perlunya relative layout, kadang juga memang seperti ini. Memang dibutuhkan mungkin saat-saat tertentu saja. Jadi dia saling menumpuk. Untuk kasus ini kita tidak pakai relative layout, kita pakai linear layout saja. Oke, kita lanjut lagi ke linear layout ini. Di sini ada satu button lebarnya wrap content, tapi button yang lain lebarnya match parent. Saya sekarang gimana pengen menyusunnya adalah di dalam sini ada terdiri dari 3 button dalam satu row ini gitu, satu row ini saya pengen ada 3 button gitu kan. Kita bisa digunakan linear layout lagi di dalam linear layout. Jadi linear layout punya anak linear layout gitu kan. Kita pasang saja linear layout yang horizontal di dalam sini. Kita drag and drop-nya di sini aja, lebih enak di komponen tree. Oke, terus kita pasang 3 button. Satu button di sini dalam linear layout, ini dia masih lebar. Satu buttonnya lagi di sini, satu buttonnya lagi di sini. Nah, jadi dalam satu baris kita punya 3 button. Ini kita hapus dulu deh. Dalam satu baris kita punya 3 button. Gitu. Jadi saling menumpuk dulu ke samping, terus yang selanjutnya ke bawah, 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 bawah. Karena kita menggunakan linear layout vertikal untuk yang awal, yang paling atas, lalu linear layout horizontal untuk yang bertumpuk 3 seperti ini. Oke, selanjutnya ini agak kurang enak nih, gitu kan ya. Agak kurang enak karena lihat ujung tampilannya tuh mepet banget ya, mepet banget. Sekarang kita pengen kasih spasi deh gitu kan. Bagaimana caranya? Kita tambahin propertinya. Cuman sebelumnya kita sekarang coba pakai bahasa XML-nya. Kita jangan coba drag and drop, tapi kita coba pakai bahasa XML-nya. Kita ubah tampilannya ke split dulu. Lalu ini ada komponen scroll view yang tadi kita buat ya. Scroll view, terus ada komponen linear layout. Lalu ini vertikal, ini linear layout yang horizontal, dia punya 3 anak. Kan? Kita bisa tutup. Tapi si linear layout ini punya komponen lagi adalah linear layout, button, 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 button. Nah, sekarang kita coba kasih spasi nih di sini nih supaya nggak mepet-mepet banget nih si buttonnya. Kita kasih di si linear layout ini. Kita ketikkan saja Android. Nah, di sini udah ada suggestion, jadi ada disarankannya mau pakai apa nih gitu kan ya. Kita mau cari layoutnya di sini, misalkan margin nih, ada margin. Kasih aja margin, di enter, ketika kursor kita udah mengarah ke margin, enter. Kita kasih margin berapa nih? Coba ini 10 dip. Dip. Nah, seperti ini. Cukup ya. Kalau margin itu adalah ke dalam, tapi kalau padding itu keluar. Gitu ya. Bisa juga sebenarnya kita kasih padding ini, jangan margin, tapi kita kasih padding. Padding. Nah, ini ada padding. Sama kasih 20 dip. Experience ini sama, cuman ketika margin dia adalah menekan ke dalam, tapi kalau padding menekannya keluar. Gitu. Oke, udah lebih enak tampilannya. Nah, karena dia udah pakai spasi di sini. Tapi yang ini nih, si button ini,
gitu kan ya. Kita pengen coba dia apa namanya, si teksnya beda-beda deh. Nah, kita ganti nih, ada di klik aja salah satu buttonnya gitu kan. Misalnya yang ini, gitu kan. Nah, dia akan langsung ke select si codingan di buttonnya. Nah, kita coba ganti nih teksnya. Jadi button satu, gitu kan. Dia punya lebar warp content, height-nya warp content, tapi kita coba ubah aja lah 100 dip coba, atau 70 dip seperti ini, gitu kan ya. Weight-nya aja kita hapus, height-nya kita ubah jadi anggaplah 20 dip, kekecilan ya 70 juga deh. Nah, berarti lebarnya kita ubah, lebarnya kita ubah 100, 120. Oke, 100 deh, nggak cukup. Terus yang ini kita ubah jadi button 2 gitu kan ya. Oh, yang atas kita ubah dulu backgroundnya deh. Android, kita cari backgroundnya, background theme, kita blue kan dulu. Ini weight-nya hapus, width-nya kita ubah jadi 110 dip juga, height-nya juga 70 dip. Nah, background color-nya juga ganti, background theme-nya kita ganti jadi green. Lalu ini button 3, propertinya kita ganti 1 dip juga, height-nya 70 dip, weight-nya hapus, kita kasih background theme-nya adalah apa ya, black deh supaya beda. Oke, ini 110 ya. Nah, seperti ini. Tapi di sini juga masih masih terlalu rapat ya. Kita bisa kasih spasi juga di sini. Kita kasih aja Android margin. Kita coba margin. Ini margin right deh, margin kanan aja gitu ya. 10 di. Nah, enak kan? Kita bisa copy paste juga kodenya ke sini, margin right-nya. Oke. Sini juga, atau kita bisa kasih juga margin left. Margin left 10 dip. Oke, kita kasih juga bawahnya, copy paste juga bisa. Paste juga bisa. Oke, seperti ini. Tapi mungkin yang paling ujung tuh nggak usah pakai left, yang kanan dia nggak usah pakai right. Nah, jadi rata gini aja. Oke. Ini adalah layouting di Android seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa XML di sini ya. Bahasa XML-nya dan layoutnya pun bisa langsung kelihatan di sini. Di sini teman-teman ya bisa juga uh, explore properti apa aja yang ada di setiap komponen. Misalkan di komponen button ini, apa aja sih propertinya gitu ya, atau atribut-atributnya. Kita bisa coba aja dengan menekan Ctrl spasi. Nah, di sini akan muncul apa aja sih properti yang ada di sini. Di sini ada layout gravity, dia untuk menentukan apa namanya, si teksnya ini mau mau ke kiri, kanan, tengah gitu kan ya. Bisa margin yang kita tadi udah coba pakai. Text size juga kita coba, sekarang coba pakai deh text size-nya kita. Nah, bedanya dengan layout, kalau text size itu satuannya adalah SP. Kita bisa ganti. So, kalau DP dia tidak berpengaruh. Dia harus SP. Si layouting text ya, text size-nya gini. Atau di sini juga kita bisa ganti properti kontrol spasi lagi. Kita lihat lagi ada apa aja. Oh, ini ada text color nih. Kita coba ubah aja, misal jadi black. Nah, di sini kita coba lagi properti apa aja nih yang ada di sini. Ini sebenarnya nggak perlu dihafalkan, tapi cukup mengetahui aja ada properti apa sajakah di sini gitu kan ya. Ada clickable, ada digit drawable, and segala macam. Ada focusable, font, nah ini font, kita bisa ganti font ini. Kontrol spasi, nah ini ada beberapa font. Atau kita dari font dari luar pun bisa sebenarnya. Kita coba monospace. Oke, kita ganti casual. Oke, seperti itu. Ada apa properti apa lagi ya? Kita bisa explore di sini. Ada height ya, ada hint.
Terus ada line, max height gitu kan segala macem. Padding juga ada di sini. Scroll bar segala macam, shadow, text element, teksnya kita bisa ganti, temanya, oke. Banyak lah properti-properti, tapi setiap komponen biasanya beda beda propertinya. Inilah yang disebut layout di Android ya. Jadi kita bisa drag and drop kalau kita pilih desain. Kita bisa drag and drop di sini atau hanya full kode kalau kita sudah hafal apa aja tag-tagnya gitu kan ya, atau apa aja komponen-komponennya. Sebenarnya di sini juga bisa nih. Kalau tadi kan properti ya. Kalau kita pengen nambahin komponen juga sama, kita cukup kontrol spasi atau pakai tag dulu, tag buka kontrol spasi. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih ada komponen apa aja yang kita bisa pakai. Misalkan ini adalah text view atau text view ini nih. Kita klik aja. Nah, dia udah kebentuk nih si text view dan properti-propertinya. Kita coba aja deh. Width-nya match parent aja, height-nya match parent juga. Lalu jangan lupa kita tutup. Tadi ada kurung siku buka, sekarang kurung siku tutup. Nah, seperti ini. Sudah jadi komponennya, tapi ada yang kurang nih. Kalau kita split nih, dia masih kosong gitu kan ya, kan nggak ada apa-apanya. Ya udah, kita kasih tambahin adalah Android text. Nah, kita kasih teksnya adalah ini text view atau label. Nah, itu. Jadi ketika walaupun dalam posisi kode, tapi kalau kita nggak hafal nama komponennya, kita bisa buka tag. Nah, udah ada direkomendasikan mau pakai komponen yang mana seperti itu. Oh ya, ini ada salah satu trik juga di kodenya. Cara bikin komponen bisa seperti ini. Jadi tag buka, lalu nama komponennya, dan tutupnya adalah dengan slash tag tutup ini. Atau bisa seperti ini. Full text view dan tutup text view. Jadi mau short seperti ini gitu kan ya. Hanya dengan slash tutup seperti ini aja boleh. Atau full kayak gini. Pakai text view dan tutup text view. Biasanya digunakan seperti ini kalau di si komponen ini nggak punya anak. Jadi dia nggak punya anak lagi gitu. Tapi kalau ini sama seperti linear layout nih. Linear layout kita full ya dari buka sampai sampai tutupnya ada kata-kata linear layout gitu kan. Digunakan seperti ini kalau dia punya anak. Misalkan dia kan punya anak, linear layout punya anak 3 button tuh. Sedangkan buttonnya nggak punya anak, jadi hanya tutupnya tutup seperti ini saja. Text view pun sebenarnya kalau nggak punya anak, ya udah kita cukup dengan seperti ini saja. Nah, sepertinya cukup. Hasilnya pun sama. Tapi ketika kita punya anak, kita harus menambahkan seperti ini. Ini button pun tidak punya, nah linear layout ini punya, scroll view pun punya, gitu kan. Punya tag tutup dengan full gitu kan, karena dia punya anak. Sedangkan kalau komponen-komponen yang tidak punya anak ya cukup seperti ini saja tag tutupnya. Oke, silakan rekan-rekan coba juga komponen-komponennya, layout-layoutnya, drag and drop-nya juga silakan coba. Ini seperti VB ya, kita bisa drag and drop aja. Bisa di sini atau di sini. Saya sarankan di sini karena dia bisa kelihatan bahwa komponen yang akan kita bawa baru ini dia merupakan anak dari mana. Nah, kalau ini adalah anak dari sini. Itu dia pasti di atas karena dia ada anak dari linear pertama. Kalau kita tambahkan ke sini berarti dia ada di kanan ya. Ini cuma ketutupan. Kalau kita di sini urutannya bisa disesuaikan juga. Jadi memang komponen tree ini berguna untuk menyusun urutan juga. Seperti itu, rekan-rekan. Oke, ini hasil jadinya nih. Lalu ini kan masih di layout ya, masih apa? Masih di layout kayak gini. Apakah hasil jadi nanti di emulator atau di Android kita bakal sama gitu kan ya? Kita coba jalankan aja di sini. Jalankannya dengan cara ini. Pastikan sudah ada emulator yang dibuat. Kalau belum, kita ke AVD Manager, lalu create virtual device di sini baru. Tapi karena saya udah punya, maka langsung aja pilih yang udah ada, lalu kita klik tombol Run App ini. Oke, emulatornya jalan. Nah, ini emulatornya sudah jalan dan dia punya bingkai ya. Mungkin di pertemuan kemarin emulatornya tidak ada bingkainya karena itu pakai jenis HP yang lama. Tapi kalau pakai yang baru, saya pakai Pixel 4 ini, dia ada bingkainya.
Dan tadi terlihat ada run-nya di sini ada status yang berjalan. Nah, lalu ini aplikasi yang kita buat. Jadi aplikasinya sama gitu kan ya. Bisa dibilang sama seperti yang ada di layout. Cuma di sini kita punya para bingkai handphone aja dan experience-nya bisa lebih enak, bisa diklik-klik, checkbox-nya bisa diklik juga. Ini text view, ini button-button-button seperti itu. Sekarang kita coba pengen tes scrollnya jalan nggak sih gitu kan. Ya udah kita tambahin aja nih button-buttonnya atau ini deh. Kita copy paste. Oh, salah. Kita copy pastenya di sini supaya nutupnya ke bawah. Salah lagi. Copy sini, pastenya di sini, pastenya di sini, paste di sini. Oke, masih belum scroll, paste di sini, paste di sini. Oke, sudah scroll, kita jalankan ulang aja. Stop, jalankan ulang. Nah, ini ada Gradle build running, dia adalah ngekonversi bahasa XML dan bahasa Java menjadi bahasa Android. Lalu dia jalankan di emulator. Nah ini scroll view jalan. Jadi gunanya scroll view itu untuk agar ketika ini banyak sekali komponen dan sudah mentok di layarnya, kita bisa scroll. Nah, gitu. Jadi best practice-nya adalah rekan-rekan pakai dulu scroll view paling atas gitu kan supaya aplikasi kita bisa di scroll. Ini buttonnya, bisa diklik-klik ya. Jadi experience-nya sama lah. Atau coba kita pakai text view satu aja ya. Ini text view itu, ini ada text view label, tapi kalau ada garis di bawahnya adalah kotak isian atau edit 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 text ya. Kita simpan di sini. Nah ini edit text. Sekarang kita coba jalankan juga. Gradle bit running, install, launch activity. Nah ini udah ada teks. Ini adalah label, hanya label. Tapi kalau ini ada text box. Nah muncul keyboard juga kan ya. Nama saya seperti ini teman-teman. Jadi memang experience-nya sama seperti di HP asli kayak gitu, dan tampilannya juga sama, warna-warnanya pun sama. Oke, kita udah jadi nih satu aplikasi kita sudah coba bikin layout, bisa dengan desain, bisa dengan kode, full kode gitu kan. Oh ini ada yang merah nih, kenapa nih kira-kira yang merah nih? Karena dia punya ID yang sama. Jadi di dalam layout ini tidak boleh punya ID yang sama. Jadi kan kita tadi kopas nih banyak nih. Sedangkan si komponen ini dia udah punya ID nih, ID-nya lah button 21, ini button 22, ini button 23 ya, dia punya ID. ID ini unik, jadi setiap komponen tidak tidak boleh punya ID yang sama. Nah, ketika sini merahnya jadi hilang. Kita lihat di kode juga, sudah tidak ada merah-merah lagi. Jadi memang ini adalah pengenal. Nanti teman-teman juga mungkin di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya, kita akan bahas nih apa kegunaan ID ini. Tapi yang jelas adalah setiap komponen harus punya nama ID yang berbeda-beda, unik. Namanya adalah dari sini, button 23. Ini harus unik dan tidak boleh sama, karena bakal dipakai di kebutuhan kita nanti di Java ini sih. Tapi nanti itu di pertemuan selanjutnya saja. Oke, mungkin sudah cukup mungkin ya kita belajar layouting. Kita hanya sekarang fokus ke XML, layout XML ini. Bagaimana cara nge-layoutnya, kita bisa pakai desain, kita bisa pakai kode gitu kan ya. Kita bisa lihat properti-propertinya, kita bisa langsung preview perubahannya langsung di sini. Juga ketika dijalankan di emulator, hasilnya sama. Kita jalankan ulang, hasilnya sama. Oke, rasanya cukup sekian dulu saja untuk layouting ini. Teman-teman bisa dicoba-coba sendiri juga. Semua komponen boleh silahkan dicoba, drag and drop saja, pasang-pasang saja, tapi jangan lupa di sini kita harus paling tidak punya scroll view supaya bisa nge-scroll, dan juga kita pakai linear layout saja supaya menyusun. Kalau kita pakai relative layout tadi tidak menyusun ya, si relative layout itu tidak, dia saling bertumpuk, saling menimpa gitu. Tapi kita pakai saja linear layout supaya lebih enak penggunaannya. Oke, mungkin cukup sekian saja video kali ini, pertemuan 3 kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, pertemuan selanjutnya dengan topik
yang berbeda. Ya, saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.